petani semua, jumpa lagi dengan Birba Channel. Kali ini kita akan menampilkan tentang padi yang telah terserang hama wereng coklat. Jadi padi yang telah terserang hama wereng coklat seperti ini, bisa kita saksikan kondisinya telah kering kerontang dan ini akan menjadi gagal panen atau pusu. Jadi ini tidak bisa diharapkan lagi kalau kita bandingkan dengan sebelah kiri ini yang masih belum terserang hama wereng coklat, yang masih segar dan menghijau. Jadi kepada petani semua diharapkan untuk selalu siaga dan waspada serta melakukan pemantauan supaya tidak seperti ini kejadiannya. Jadi ketika padi telah terserang oleh hama wereng coklat, kita bisa langsung melakukan tindakan penyemprotan. Nah, hari ini saya didampingi oleh petugas lapangan yang selalu sedia membantu para petani apabila memang dibutuhkan. Yang pertama sekali, hama wereng coklat ini merupakan salah satu hama yang sangat bermasalah di areal pertanian, karena hama wereng coklat ini merupakan salah satu hama utama yang menyebabkan gagalnya hasil panen yang kita budidaya. Jadi perlu saya sampaikan di sini untuk masalah hama wereng coklat ini, sebelum kita kendalikan ini bisa kita melakukan pencegahan. Jadi pencegahan serangan hama wereng coklat ini, yang pertama sekali yang harus kita lakukan adalah pemilihan bibit unggul. Jadi bibit yang kita gunakan ini harus jelas asal usul, begitu juga tahan dari serangan hama atau penyakit. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam kita melakukan pencegahan ini bisa kita lakukan dengan pemupukan yang berimbang. Jadi kita usahakan pupuk yang kita berikan pada tanaman padi ini tidak melebihi dosis. Jadi harus tepat dosis. Itu yang kedua. Yang ketiga, di dalam pencegahan ini bisa kita lakukan sistem tanam jajar legowo, ya, sistem tanam jajar legowo supaya tanaman padi yang kita tanam ini tidak terlalu rapat, karena terlalu rapat maka akan menyebabkan serangan hama wereng ini semakin cepat. Itu yang ketiga. Yang keempat, di dalam pencegahan ini bisa kita gunakan perangkap lampu, ya, kita gunakan perangkap lampu supaya wereng yang ada di area persawahan ini tertarik dengan cahaya lampu yang kita gunakan. Selanjutnya, untuk pencegahan ini dapat kita lakukan dengan membersihkan areal persawahan kita daripada gulma-gulma, ya, daripada gulma. Selanjutnya, apabila pencegahan sudah kita lakukan tetapi wereng yang ada di area persawahan kita masih terserang, ini langsung bisa kita lakukan pengendalian, ya. Kalau untuk jenis inseksidanya apa yang bisa kita pakai, atau yang cocok diterapkan? Untuk pengendalian ini bisa kita gunakan pestisida, yaitu pestisida. Untuk contoh ini ada saya bawakan sebagai contoh, ya. Ini sebagai contoh. Untuk contoh bisa kita gunakan insektisida plenum dengan bahan aktif pimitrozin, ya. Apabila serangannya sudah parah, berarti insektisida yang kita gunakan ini memang yang harus bagus dan daya bunuhnya lebih kuat. Jadi contoh produk seperti plenum, ataupun bisa kita gunakan Tenchu, ya. Tenchu ini merupakan salah satu insektisida yang dapat kita gunakan di dalam hal mengendalikan serangan hama wereng coklat. Jadi Tenchu ini bahan aktifnya dinotefuron, ya. Selanjutnya ada insektisida Ketafe, ya. Ketafe ini bahan aktifnya netinpiram. Ini juga bisa untuk kita gunakan untuk mengendalikan serangan hama wereng coklat. Dan selanjutnya untuk perekat penembus perata, ini bisa kita gunakan Plasto. Jadi Plasto ini merupakan perekat penembus dan perata. Jadi apabila kita campur dengan insektisida ini, maka kinerja racun yang kita gunakan ini akan lebih efektif. Selanjutnya, untuk memperkuat daya bunuh pestisida,
ini bisa kita campurkan dengan Exo. Jadi Exo ini merupakan pupuk dengan kandungan silika. Jadi bila kita campur dengan racun, maka daya bunuhnya akan lebih kuat serta bisa melapisi tanaman dari serangan hama ataupun penyakit. Oke. Untuk sekarang Pak Hendra, kita bisa kasih contoh bagaimana bentuk daripada Dan satu lagi wereng untuk coklat. petani, apabila mengendalikan serangan hama wereng, ini usahakan airnya dinaikkan, ya, dinaikkan minimal 10 cm supaya wereng yang ada di batang seperti ini, yang ada di yang seperti ini bisa naik ke atas, ya, bisa naik ke atas, sehingga penyemprotan bisa kita lakukan, sehingga racun yang kita gunakan pun lebih efektif di dalam hal mengendalikan serangan hama wereng tersebut. Nah, bisa kita lihat ini werengnya sudah bergerak dan banyak sekali. Tingkat penyebarannya sangat cepat. Dalam beberapa hari dia bisa menghanguskan untuk berhektar-hektar areal persawahan yang menyebabkan padi gagal panen. Nah, jadi pesan singkat perlu saya sampaikan kepada petani, terutama yang ada di Aceh, supaya wereng tidak mudah terserang pada tanaman padi kita. Ini perlu kita lakukan monitoring, ya, monitoring minimal 1 minggu 1 kali, minimal 1 minggu 1 kali, untuk melihat apakah tanaman kita terserang hama ataupun penyakit, supaya kita mudah dalam melakukan pengendalian. Kalau sudah seperti ini, kalau sudah seperti ini tidak bisa terselamatkan lagi. Ini sudah gagal total. Tetapi alangkah baiknya ke depan kita harus melakukan pencegahan sedini mungkin, ya, melakukan pencegahan sedini mungkin supaya tanaman kita aman daripada serangan hama ataupun penyakit. Oke, cukup sekian dulu. Sampai jumpa kembali.